Disdikwe. Cerdas Ki. Halo semua, selamat datang di Disdikwe Podcast. Podcast yang inovatif, inspiratif, edukatif, cerdas Ki. Saya Ray dari Sekolah Khusus Keberbakatan Olahragawan Provinsi Sulawesi Selatan dan rekan saya Halo semuanya, saya Aisyah Nadila dari SMA Negeri 21 Makassar. selaku host yang bertugas pada episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, tamu hebat, salah satu anak hebat dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Ismu Iskandar, STMM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mungkin kita kenalan dulu ya sedikit. Supaya kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, oh iya, kalau dari Bapak Ismu mungkin nama panggilannya yang boleh dipanggil apa nih? Dipanggil Ismu aja. Oh iya, Pak Ismu aja Pak ya. Ismu, kalau dengan di kantor biasa Pak Kapler atau Gitu kepala ya. perwakilan. Beda beda panggilan, beda lokasi. Iya, menyesuaikan. Oh, iya. Biasanya. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan kali ini, yaitu bagaimana tentang peran ombudsman dalam lingkup pendidikan. Nah, ngomong-ngomong soal tema nih, Bapak. Temanya peran ombudsman dalam lingkup pendidikan nih. Nah, sependek pengetahuan saya nih, Bapak ya, ombudsman itu adalah salah satu lembaga yang berwenang gitu untuk mengawasi pelayanan publik. Nah, pertanyaan pertamanya tuh apa sih ombudsman itu di mata Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan? Aduh, Iya. bagus nih. Terima kasih ya Ray dan Aisyah. Ombudsman adalah salah satu lembaga negara di Republik Indonesia ini yang sebenarnya dibentuk pasca reformasi. Jadi Ombudsman ini salah satu lembaga anak kandung reformasi 98. Ray dan Aisyah mungkin belum. Iya. Jadi amanah reformasi waktu itu adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan transparansi, keterbukaan dan lain-lain, pemenuhan hak-hak sipil. Maka dalam rangka itu undang-undang diamandemen. Kemudian lahirlah beberapa lembaga yang tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, Ombudsman salah satunya. Di Indonesia kita hadir sejak di zamannya Presiden Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur di tahun 2000. Dulu awalnya masih bernama Komisi Ombudsman Nasional. Sudah jauh ya. Iya. Nanti Sejarahnya. kemudian setelah tahun lahir Undang-Undang 37, kemudian berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Gitu. Oke, selanjutnya kalau terkait dengan pengertian ataupun sejarah singkat tadi ya, kira-kira bagaimana sih atau peran penting dalam ombudsman itu dalam pendidikan, terutama dalam pelayanan publik itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Oke. Jadi pendidikan tentu saja salah satu layanan dasar yang cukup penting di perkembangan. Cita-cita lahirnya negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu masalah pendidikan bukan hal yang main-main. Nah, terkait dengan tugas dan kewenangan ombudsman tersebut, sekaitannya dengan peran publik, yakni ombudsman harus memastikan bahwa negara hadir untuk menjalankan tugasnya dengan baik kepada masyarakat. Pendidikan ini termasuk layanan dasar dan misi negara, misi utama negara, sehingga itu ombudsman terkait dengan dunia pendidikan itu tidak melihat apakah dia negeri atau swasta, apakah dia dibiayai oleh PBN, APBD dan lain-lain, tetapi menjadi kewenangan ombudsman untuk tetap masuk karena ini layanan dasar dan misi utama negara. Nah, kenapa kemudian dunia pendidikan ini penting mendapat pengawasan? Karena kita ketahui bersama bahwa pendidikan ini mempengaruhi perkembangan daripada negara itu sendiri. Pencapaian cita-cita negara ini, tujuan negara ini semuanya harus di backup dengan pendidikan yang berkualitas dari masyarakat.
Iya. Tadi kita sudah mendengar ya Pak soal peranan ombudsman. Iya, supaya mungkin anak-anak seperti iya. sekolahan kayak kita Punya bisa pengetahuan mendapatkan juga. pendidikan yang lebih baik lagi, yang memang sudah dari awal kita dibentuk itu ataupun kita itu belajar untuk membantu berkembangnya suatu negara. Nah sekarang sistem pengaduan nih Bapak, ngomong soal sistem pengaduan, bagaimana sih proses pengaduan melalui ombudsman bagi masyarakat khususnya yang mempunyai masalah dalam sektor pendidikan? Oke, jadi saya harus sedikit flashback dulu terkait dengan peran publik karena ini tujuannya juga adalah sekaligus sosialisasi terutama ke kalangan Iya, milenial, kalangan kalangan anak sekolah. seperti Ray dan Aisyah ini yang perlu disamakan frame-nya adalah kemudian pelayanan publik dulu. Apa itu pelayanan publik? Karena kalau tidak mengenal batasan-batasan pelayanan publik, maka ruang lingkup ombudsman-nya kemudian juga menjadi tidak menjadi bias. Gitu. Karena ombudsman mengawasi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik sendiri adalah semua layanan oleh pemerintah, kegiatan dan lain-lain yang kalau kita lihat dari sumber penganggarannya itu berasal dari APBN, APBD atau uang negara lah, sebaik seluruhnya ataupun sebagian. Itu semua otomatis menjadi ruang lingkup pelayanan publik. Berarti termasuk BUMN ya Bapak? Betul sekali, BUMN, BUMD, semua masuk. Sepanjang dia menggunakan sebagian atau seluruhnya uang negara. Jadi kayak sekolah-sekolah negeri itu teman. Nah khusus untuk sektor pendidikan, dia mau swasta, dia mau negeri, dia mau tidak pakai uang negara, semuanya tetap masuk pengawasan. Kenapa? Karena dia misi negara, misi penting. Nah, proses kemudian dari ruang lingkupnya seperti itu, semua menjadi wilayah pengawasan ombudsman. Nah, di Indonesia ini ombudsman berada di pusat ya, ada ombudsman pusat, kemudian dibentuk perwakilan di masing-masing provinsi. Jadi sekarang ada 34 perwakilan di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di Sulawesi Selatan. Berarti bisa dipastikan di setiap provinsi itu ada perwakilannya Pak ombudsman. Iya, betul. Benar sekali. Jadi ada, dan kita ruang lingkupnya semua tadi yang berada dalam wilayah Sulawesi Selatan, baik itu pemerintah daerah, baik itu kementerian lembaga, baik itu BUMN, swasta kalau dia terkait dengan tadi misi negara. Jadi pendidikan dan kesehatan misalnya. Jadi rumah sakit kalaupun swasta kita juga bisa ikut mengawasi. Nah, ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penerimaan pengaduan itu adalah hanya salah satu cara. Jadi ombudsman bukan utamanya lembaga pengaduan, gitu. Jadi sebenarnya yang benarnya adalah lembaga pengawasan. Dalam melakukan pengawasan itu salah satunya melalui penerimaan pengaduan oleh masyarakat. Dalam konteks pengaduan pelayanan publik, ombudsman berada di layar terakhir, di level terakhir. Jadi sebaiknya setiap masyarakat Ray atau Aisyah yang mengalami kendala dalam pelayanan publik, sebelum ke ombudsman sebaiknya melakukan upaya dulu ke instansi yang terkait. Nah, kalau misalnya sekolah, berarti ke sekolah dulu. Kenapa saya ada pungutan ini misalnya? Secara bertahap ya. Iya, tapi dalam kondisi-kondisi darurat itu bisa langsung ke ombudsman. Apa contohnya? Contohnya misalnya ijazah ditahan di sekolah. Berarti bisa langsung ke ombudsman. Sementara sudah mau pendaftaran. Iya, masuk. Ada range waktu terbatas. Iya, betul. Kalau ke sekolah dulu nanti lama. Itu bisa langsung ke ombudsman. Oh, bisa gitu ya. Langsung ke ombudsman aja Ray kalau misalnya ijazahnya kita tahan. Mudah-mudahan tidak. Oke, selanjutnya mungkin itu tadi ya tentang masalah dalam pelayanan pendidikan. Nah, kira-kira kalau dalam contoh keberhasilannya ombudsman ini dalam mengadakan pengawasan pelayanan publik itu seperti apa sih Pak? Iya ya. Kalau kita ombudsman sekarang perjalanannya kurang lebih 24 tahun. Berarti sudah lama sekali ya. Kalau manusia itu berarti sudah usia remaja ya. Iya. Usia matang-matangnya. Iya. Sudah sedikit agak mandiri lah. Iya, kayak sudah gitu. bisa. Nah, jadi tidak hanya di sektor pendidikan, kita sudah masuk di semua sektor. Cuma memang di ombudsman agak beda strateginya dengan lembaga-lembaga lainnya, misalkan kepolisian, KPK, kejaksaan. Ya, kita lebih menekankan ke ada yang dikatakan magister of influence. Jadi bagaimana memberi pengaruh
Jadi arahnya adalah pengaruh positif, tapi tidak langsung kepada sanksi, vonis dan lain-lain. Kita arahnya ke situ perbaikan. Nah, jadi misalnya dalam aspek pencegahan korupsi, peran ombudsman di situ cukup besar karena kita berada di dasar, di fundamentalnya, karena misalnya pencegahan maladministrasi itu adalah upaya dini untuk menangkal tindak pelaku korupsi, untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah, kalau di sektor pendidikan, mungkin saya bicara yang terakhir saja, misalnya dalam musim, saya angkat satu misalnya musim penerimaan PPDB. Oh iya, betul. Ya, saya pelajari dalam 3 tahun terakhir ini ada tren yang cukup positif. Misalnya begini, untuk level Makassar itu berdasarkan data yang kita punya, hampir bahkan semua, dipastikan semua sekolah menengah atas di Makassar negeri untuk tahun ini itu baik dari segi kuota yang diterima maupun dari segi sonasi jarak itu semuanya melebar, semuanya bertambah ya. Itu dari tahun lalu. Kenapa? Itu karena di tahun lalu misalnya kita lakukan treatment di 4 titik sekolah untuk mengasesmen betul-betul proses PPDB yang ada, dan alhamdulillah dengan dukungan tentunya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan semua pihak di sekolah, terutama akhirnya kami melihat bahwa tahun ini trennya cukup positif, progresnya cukup positif, meskipun tentu saja masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Dari segi aduan masyarakat juga terkait dengan PPDB tetap ada, tetapi semuanya sudah bisa terselesaikan. Beda dengan tahun lalu memang ya masih banyak permasalahan terjadi. Itu salah satunya ya. Di luar misalnya kasus-kasus insidentil, misalnya pungli di sekolah-sekolah itu beberapa dilaporkan, dan salah satu sekolah di Makassar itu pernah kita pengembalian dana siswa itu 1 sekolah. Karena ada kegiatan oleh sekolah yang mereka mungkin tidak sadar atau itu pungli, tapi ada yang melapor, ada yang merasa dirugikan. Kemudian dari ombudsman turun memeriksa, nyatakan itu pungli, maka kita harus wajib kembalikan ke masing-masing murid orang tua yang merasa terugikan ya. Nah, ombudsman ini memang mempunyai peran yang sangat penting ya Bapak dalam pengawasan pelayanan publik nih. Tadi kita juga sudah mendengar banyak sekali kerjasama ombudsman dengan pemerintah, dengan sekolah dan masyarakat. Nah sekarang bagaimana nih ombudsman berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pendidikan? Oke, kasih. Jadi khusus untuk sektor pendidikan, tentu saja ombudsman bukan leading sektor, bukan kita yang bukan utama di situ. Tentu saja dinas pendidikan adalah stakeholder utama, pemangku kepentingan utama. Kemudian pihak sekolah. Ombudsman lagi-lagi kembali kepada prinsipnya dari memberi pengaruh. Nah, dari pemeriksaan, dari pengawasan, dari kajian yang kita lakukan itu kita berharap memberi pengaruh kepada lembaga-lembaga yang memiliki terlibat langsung di peningkatan pelayanan pendidikan. Nah itu dengan pola-pola yang ada yang saya sampaikan tadi untuk 1-2 tahun ini khusus terkait dengan PPDB misalnya kita bisa melihat hasil yang cukup positif. Kita berharap ke depan komunikasi, kolaborasi dengan semua pihak, terutama Dinas Pendidikan Provinsi dan juga sekolah-sekolah yang ada di seluruh Sulawesi Selatan itu bisa lebih baik lagi, sehingga upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk maladministrasi itu bisa dilakukan sejak awal. Betul. Yang dari tadi ya yang katakan sama Bapak tentang masalah kolaborasi dan komunikasi kepada semua pihak. Nah kira-kira bagaimana sih tentang kolaborasi terhadap ombudsman terhadap masyarakat nih? Misalnya dalam dunia pendidikan, dalam masyarakat, kira-kira kolaborasinya itu seperti apa sih? Oke, jadi berbicara pendidikan kan luas ya, mulai dari level yang paling dini sampai pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, sampai yang formal, non formal, itu semuanya masuk. Jadi
tentu saja ombudsman dengan segala kapasitas yang ada, kekuatan yang ada, tentu tidak bisa menjangkau secara detail semua aspek yang ada. Tapi pendidikan jelas salah satu prioritas di dalam melakukan pengawasan. Jadi saya bisa cerita misalnya kalau di level perguruan tinggi kita punya perjanjian kerjasama, kita punya MOU dan perjanjian kerjasama dengan kurang lebih 14 perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan untuk bersama-sama pertama secara universal melakukan upaya untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan masing-masing. Yang kedua, kita ada yang namanya kita mendukung program pemerintah yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di Ombudsman kita ada 4 koridor untuk MBKM ini. Ada program magang MBKM, ada penelitian, kemudian ada KKN tematik dan praktisi mengajar. Nah, ini sudah berjalan kurang lebih 1-2 tahun ini, dan di Ombudsman khususnya di perwakilan Sulawesi Selatan itu setiap tahun itu setiap saat kita terima mahasiswa magang dari beberapa kampus yang ada di Makassar terutama dan di Sulawesi Selatan untuk magang di Ombudsman. Ada yang 2 bulan sampai 4 bulan, itu 20 SKS. Jadi di sana kita kasih pembelajaran dasar tentang pelayanan publik, tentang hal-hal hak-haknya dalam pelayanan publik dan lain-lain. Kemudian nanti dia menjadi agen-agen di tengah-tengah masyarakat yang bisa memfasilitasi antara kepentingan masyarakat dengan pelayanan yang ada di Ombudsman. Karena memang kita masih butuh banyak orang seperti Ray dan Aisyah ini sebagai agen-agen nanti, sahabat Ombudsman, untuk bisa mengkampanyekan di masyarakat. Iya, nanti Ray sudah dari sini kita kampanye nih teman-teman. Sosialisasikan bahwa apa sih Ombudsman ini? Iya, Ombudsman itu keren banget loh, kayak banyak banget yang bisa. Jangan tante Ombudsmannya yang dicari. Nah, ngomong-ngomong soal Ombudsman nih Pak, apakah ada penggunaan teknologi dalam pengawasan atau penyelesaian masalah khususnya di bidang pendidikan? Oke, tentu ketika berbicara teknologi itu tidak akan spesifik di dunia pendidikan saja ya. Betul. Kalau Aisyah mengikuti misalnya sejarah perkembangan peradaban di dunia ini, itu sebagian besar dipengaruhi oleh teknologi. Apalagi zaman sekarang. Nah, betul, zaman sekarang. bagaimana gaya pergaulan, komunikasi Ray dan Aisyah dan kawan-kawan sekarang ini itu sangat jauh berbeda dengan mungkin zaman bapak-bapak ibu orang tua kita kan. Nah, jadi teknologi itu melahirkan budaya, merubah lingkungan, melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi tidak ada sebenarnya yang bisa menolak teknologi, kecuali ya ada beberapa kawasan-kawasan tertentu yang memang terisolir, menutup diri terhadap teknologi. Tapi secara umum peradaban tidak bisa. Nah, terkait dengan pengawasan juga, saya rasa kita Ombudsman dari sejak dulu sudah mengupayakan misalnya sistem pelayanan secara elektronik. Jadi pengaduan, laporan masyarakat itu tidak harus melalui datang langsung ke Ombudsman. Bisa WA, bisa email, bisa apa dan lain-lain. Ini sementara kami akan kembangkan untuk membuka gerai layanan digital di mall pelayanan publik yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang sudah punya MPP, mall pelayanan publik. Itu nanti kita buka gerai digital Ombudsman untuk menerima pengaduan masyarakat. Bentuknya mungkin secara fisik kurang lebih kayak ada Zoom gitu dengan masyarakat, jadi bisa tidak harus ke Makassar untuk pengaduan. Jadi sekali lagi bahwa penerapan teknologi ini penting, tidak hanya di sektor pengawasan dan lain-lain, tapi juga semuanya. Bagaimana sekarang misalnya perkembangan AI begitu luar biasa, apalagi di zaman sekarang. Tidak bisa kita tolak, asalkan jangan sementara ujian. Apa jawabannya itu kan? Tapi kalau dipakai secara positif untuk belajar itu betul, dampaknya besar banget. Itu bisa memangkas
melakukan efisiensi terhadap proses pembelajaran asalkan dipergunakan secara Secara positif, positif ya. Ya, secara positif, secara positif. Nah, bisa banget nih buat teman-teman nih yang punya kendala ataupun masalah dalam pelayanan publik, bisa banget betul. langsung laporkan atau adukan ke ombudsman. Asal jangan masalah pribadi ya teman-teman. Iya betul. Terus gunakanlah juga teknologi seperti AI dengan yang baik dan positif. Nah, oke, terkait dengan yang tadi ya sudah dijelaskan sama Bapak Ismu. Wah, ternyata ombudsman itu penting banget ya juga di dunia masyarakat dalam pendidikan. Nah, kira-kira kalau dalam segi respon nih dari masyarakat, bagaimana ya respon mereka? Kalau dari mungkin dari Bapak secara pengalaman respon mereka terhadap ombudsman ini seperti apa sih, Pak? Oke ya, tentu akan terbagi dua kutub. Oh iya. Karena ombudsman itu secara imparsial berada di antara masyarakat dan pemerintah. Bagi pihak-pihak yang menyampaikan laporan ombudsman dan laporannya misalnya ditolak atau kalau laporannya tidak ditemukan maladministrasi, mungkin akan sedikit-sedikit kecewa gitu. Tapi kalau kita bisa menjelaskan dan lain-lain, itu pasti akan Mungkin ada harapan ada jawaban yang diharapkan ya Pak. Tapi kalau laporannya diterima, banyak kasus misalnya ada yang sudah bertahun-tahun sertifikat tanahnya belum terbit. Ketika melapor ombudsman, kemudian difasilitasi dan lain-lain, oke, selesai terbit, dan tentu saja itu akan merasa puas. Tetapi data secara global menunjukkan bahwa sekarang itu sekitar 60-70% harapan masyarakat itu besar ke ombudsman. Di negara-negara maju, laporan ke ombudsman itu sudah lebih banyak daripada laporan ke polisi. Ya, karena yang mereka harapkan kan penyelesaian, Iya betul. bukan prosesnya dan lain-lain. Ada jawaban yang diharapkan ya. Di ombudsman itu kita lakukan perbaikan, menyelesaikan persoalan masyarakat dan melakukan perbaikan ke pihak terlapor. Jadi muaranya ke situ. Nah kan ini yang penting untuk kita juga di Indonesia. Kita berharap ke depan seperti dengan keterlibatan generasi-generasi muda ini untuk semakin memperlebar pemahaman masyarakat terhadap keberadaan eksistensi daripada ombudsman, sehingga partisipasi masyarakat bisa semakin baik. Karena konteks sekarang paradigmanya adalah kalau dulu orang akan bangga kalau sedikit pengaduan, berarti masalahnya kurang. Tapi faktanya bahwa negara-negara maju semakin bagus, semakin banyak pengaduannya. Kenapa? Karena trust dari masyarakat itu sudah ada, kepercayaannya ada. Jadi mereka melapor bukan untuk menyerang, tetapi memang untuk melakukan perbaikan. Menyelesaikan masalah. Dia sudah baik, tetapi dia mau lebih baik lagi. Betul banget. Negara-negara seperti Australia, Swedia, negara-negara Skandinavia itu laporannya dari segi rasio itu berlipat-lipat dari Indonesia. Banyak banget tuh. Tapi dia juga dari indeks-indeks yang lain itu juga berada di peringkat atas. Misalnya indeks pencegahan korupsi, persepsi korupsi, mereka ada di peringkat 4, Indonesia masih 90-an. Di kemudahan berusaha itu sudah semuanya di atas. Indeks kebahagiaan negara-negara Skandinavia itu sudah jauh lebih bahagia dari Indonesia. Sudah senyum tiap hari, ketawa tiap hari, ya kan Ria? Bahagia sering-sering mengadu. Nah, tadi sudah bicara tentang pendapat masyarakat ya Pak, dan hampir 74% masyarakat ini sangat puas dengan pelayanan ombudsman nih. Nah, sekarang apakah ada rekomendasi ombudsman untuk pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Khusus untuk prase rekomendasi di ombudsman itu dia menjadi keputusan terakhir tertinggi di ombudsman. Jadi setiap misalnya ada laporan, pemeriksaan, rekomendasi itu menjadi terakhir. Itu sudah level berat. Jadi yang biasa kita lakukan adalah saran perbaikan. Jadi di ombudsman itu ada istilahnya saran korektif perbaikan. Ketika ditemukan misalnya di sekolahnya Ray ternyata ada dugaan maladministrasi, maka dari pemeriksaan ombudsman lakukan ini, Bapak Kepala Sekolah lakukan perbaikan ini,
pastikan tidak ada pungli dan lain-lain. Nah, kita kasih waktu misalnya 30 hari untuk melakukan perbaikan. Lepas dari itu, kalau tidak dilaksanakan, baru kita naik ke level selanjutnya. Nanti outputnya itu rekomendasi, itu sudah sangat mengikat, bisa sudah sampai ke pimpinannya dan lain-lain. Nah, untuk dunia pendidikan saya rasa kita harus semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat, itu harus berkolaborasi, terlibat, mengambil peran di dalam perbaikan dunia pendidikan. Betul. Ingat tuh Ray, harus mengambil peran nih Ray. Kita harus aktif ya, Iya betul, harus andil. aktif, harus jadi orang yang terkait juga nih, betul. Supaya kita juga lebih enak ya kan, lapornya apa segala macam. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut ke kira-kira apa sih perubahan ideal yang diharapkan dari peran ombudsman dalam pengawasan pelayanan pendidikan di masa depan ini? Oke, jadi perubahan tentu saja kita selalu berharap yang positif. Misalnya kita belajar dari persoalan-persoalan, dari data-data kita berikan, ombudsman kita terbuka, apa yang menjadi maladministrasi, apa yang tidak, itu mestinya menjadi saran perbaikan untuk evaluasi ke depan. Nah, kalau saran untuk mengapa masyarakat perlu peduli Pak dalam melaporkan masalah pendidikan ke ombudsman? Oke, jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa data secara global mengatakan semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka kualitas layanan itu semakin baik. Jangan berharap layanan pendidikan akan baik dengan sendirinya hanya kepada pemerintah. Jadi masyarakat juga harus terlibat, orang tua, anak-anak dan lain-lain, tapi dengan cara-cara yang benar. Sekarang sudah modern gitu. Ada ombudsman misalnya. Mungkin tidak perlu ya kalau misalnya turun ke jalan, aksi-aksi itu ya. Sebelum demo dan lain-lain itu ke ombudsman dulu. Pak, ini kan kita lebih mudah. Oh, siapa mau dilaporkan? Kadis Pendidikan. Oke, nanti kami panggil. Itu asalkan memenuhi formil materi. Kan tidak repot. Tidak berpanas-panas. Nah, itu mesti yang akan dilakukan. Jadi sekali lagi lewat kesempatan ini saya berharap kepada siapapun yang menyaksikan siaran ini, mendengarkan podcast ini, untuk senantiasa sadar akan hak dan kewajibannya di dalam pelayanan publik, kemudian ikut serta, karena itu dijamin oleh undang-undang, ikut serta mengawasi pelayanan publik. Jika ada yang dianggap melanggar, segera dilaporkan. Dari di ombudsman itu awasi, tegur, laporkan. Ingat tuh, awasi, tegur, dan laporkan. Kalau sudah diawasi, tegur. Kalau ditegur, tidak mau, laporkan. Jangan turun ke jalan dulu nih, jangan dibawa di lampu merah dulu ya. Ngelapor dulu nih. Bertahap. Iya betul. Kemudian selanjutnya kira-kira apa sih pesan atau saran tentang ombudsman nih kepada pelajar seperti kita nih, seperti saya dan Ray contohnya? Oke ya, jadi generasi-generasi Ray, Aisyah ini adalah mau tidak bisa kita tolak akan menjadi generasi-generasi penerus pemimpin. Mungkin saya dan orang-orang tua dari Bapak Ibu sekalian Ray ini ada istilahnya sekarang, kami ini hanya sebenarnya pendatang di planet ini. Iya, karena penghuni sebenarnya adalah generasi-generasi Ray dan Aisyah. Kami sekarang ini pendatang yang suatu saat akan pergi. Jadi kalau adik-adik ini, generasi-generasi penerus ini tidak dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang bagaimana menghadapi perkembangan global, bagaimana sadar akan haknya, bagaimana terlibat di dalam ikut serta mengawasi pemerintah. Kan tidak harus menjadi pegawai negeri untuk bisa terlibat di dalam pemerintahan, membangun pemerintah. Jadi semua harus ada peran-perannya. Nah, kalau ini sudah berkembang dengan baik, mudah-mudahan kita bisa melihat perubahan ke depan Indonesia, apa itu istilahnya Indonesia emas dan lain-lain. Indonesia maju itu bisa tetap. Tapi kalau di level generasi sekarang ini tidak ada perubahan dasar, jangan berharap.
dengar tuh Ray, harus ada generasi Harus penerus nih kita harus nih. ada regenerasi ya. Iya betul, Dalam generasi berbagai- penerus seperti kita. Jadi kita harus lebih baik lagi ya dalam hal pendidikan. Terus kita juga harus mengembangkan nih potensi-potensi dalam diri kita juga nih Ya, betul sekali. terhadap lingkungan, terkait kasus-kasus, mempertahankan hak. Nah kita juga harus turut andil. Iya betul, ikut turut andil. berperan dalam itu. Iya. Ya. Jangan turun ke jalan dulu nih. Sebagai penghuni di planet bumi. Iya, sebagai penghuni di planet ya. Jangan salah turun ke jalan dulu. Ray. Ya nggak terasa ya Aisyah, kita sudah ada di penghujung waktu. Oh iya, sayang sekali ya. Terima sekali Pak sudah mau habis Iya, waktunya. sudah. Nah, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode kali ini di Siddiqway Podcast. Ada banyak sekali masukan-masukan dan pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Saya Ray dan rekan saya. Aisyah. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Ya, terima sudah kasih, menyempatkan Bapak. waktu Pak Iya, untuk betul datang dan sekali. mengisi podcast episode Iya. ini. Mohon maaf jika ada kurang yang berkenan Pak dalam kesempatan ini Mantap, dan mantap semua. sampai jumpa Sampai jumpa semuanya. teman-teman. Dadah.